Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Ita. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas yaitu tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran kelima dan 6. Baiklah anak-anak Ibu, semoga pada malam hari ini anak-anak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan tetap bersemangat belajarnya walaupun melalui daring ini anak-anak Ibu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, yang pertama, siswa dapat menceritakan peran orang-orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Kedua, siswa dapat melakukan percobaan beberapa bentuk bangun datar yang memiliki simetri putar dengan menggunakan benda konkret. Ketiga, siswa dapat memiliki pemahaman tentang berbagai produksi sandang sebagai dan karunia Tuhan yang harus disyukuri dan bertanggung jawab. Keempat, siswa dapat menjelaskan manfaat dari teknologi produksi sandang dan di lingkungan dengan tepat. Itu anak-anak Ibu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari saat ini. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian anak-anak Ibu. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama-sama. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Ini ada teksnya anak-anak Ibu yang berjudul dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda ya anak-anak Ibu. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun, ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Ini ada gambarnya anak Ibu. Ini ada petani yang sedang menyediakan kapas, peternak yang menyediakan bulu domba. Jadi di sini ada petani dan peternak yang menyediakan bahan dasar pakaian. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Jadi di sini semuanya udah ada tugasnya masing-masing ya anak-anak Ibu. Jadi untuk siapa yang berjasa di dalam membuat pakaian ini, pertama petani, peternak, penenun, pemintal, kemudian penjahit, itu yang berjasa membuat pakaian dari bahan dasarnya sampai ke baju yang kita pakai sekarang. Kamu sudah membaca teks judulnya dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa saja terlibat dalam pembuatan pakaian. Jadi di sini
Ibu jelaskan lagi. Tadi udah Ibu jelasin sebenarnya siapa aja yang terlibat itu, tapi supaya kamu lebih paham lagi, di sini siapa saja dan apa yang dikerjakannya, di mana dikerjakannya, dan apa hasilnya ya. Yang pertama petani kapas. Kemudian apa yang dikerjakannya? Menanam kapas. Di mana dia menanam kapas? Di kebun. Apa yang dihasilkannya? Kapas. Yang namanya nanam kapas ya tentu ya kapas yang dihasilkannya anak ibu. Kemudian beternak domba dan sutera. Kemudian mengerjakan memelihara domba dan ulat sutera. Di mana? Di kebun. Apa yang dihasilkan? Bulu domba dan kepompong sutera. Bulu domba juga dibuat untuk baju ya anak ibu. Kemudian pemintal. Apa yang dikerjakannya? Memintal kapas. Di mana? Yang mintal kapas ini ya anak-anak ibu di pabrik pemintalan ya. Kemudian apa yang dihasilkannya? Benang. Penenun. Penenun apa yang dikerjakannya? Menenun benang. Di mana? Di pabrik kain. Apa yang dihasilkannya adalah kain. Kemudian tukang jahit. Mengerjakan yang menjahit. Di mana? Di tempat penjahitan. Apa yang dihasilkannya? Yaitu baju yang kita pakai ini. Amati kembali tabel di atas. Apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel seperti zaman dahulu? Jadi kalau tidak ada petani, tidak ada tukang jahit, tidak ada pemintal, penenun, kemudian yang peternak, apa yang akan terjadi? Jika tidak ada petani kapas, peternak domba, peternak ulat sutera, pemintal, penenun, dan tukang jahit, tentu kita tidak akan dapat memakai baju seperti yang sedang dipakai sekarang. Iya, siapa yang mengerjakan kalau tidak ada yang menjahitnya, tidak ada yang menanam kapasnya, tidak ada yang memelihara ternak dombanya, pasti kita tidak bisa memakai pakaian. Amati kembali tabelmu. Berdiskusilah dengan teman di sebelahmu tentang jasa setiap pekerjaan. Kamu sudah berdiskusi dengan temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang tersedia. Jadi walaupun kita tidak belajar tatap muka anak-anak ibu, yang nama diskusi itu bisa saja kita lakukan dengan teman kita yang di rumah ya anak-anak ibu. Jadi kamu diskusikan setelah melihat tabel tadi, kemudian siapa saja yang berjasa pada pembuatan pakaian ini ya. Orang-orang yang berjasa membuat pakaian. Setelah hasil diskusinya di sini bisa kita tuliskan. Setiap pekerjaan yang ada di sekitar kita memiliki peran masing-masing ya anak-anak ibu. Petani kapas berperan menanam kapas, peternak domba dan peternak ulat sutera berperan menghasilkan bulu domba dan kepompong ulat sutera. Pemintal berperan mengubah serat kapas, serat sutera dan bulu domba menjadi benang. Penenun kain berperan mengubah benang menjadi kain. Tukang jahit berperan mengubah kain menjadi pakaian jadi. Itulah orang-orang yang berjasa membuat pakaian. Yang pertama yaitu petani kapas, kemudian peternak domba dan peternak ulat sutera, kemudian pemintal, setelah itu penenun, kemudian tukang jahit. Maka jadilah pakaian yang kita pakai sekarang. Itulah orang-orangnya yang berjasa membuat pakaian. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Iya, di sini kita harus bersyukur ya anak-anak ibu. Bagaimana caranya kita bersyukur? Ya, kita kemudian berterima kasih kepada petani, kemudian pada tukang jahit, peternak, pedagang yang telah berjasa membuat pakaian. Dengan cara kita berterima kasih, sudah termasuk kita bersyukur. Masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satu motifnya adalah persegi. Ya, ikuti langkah-langkah berikut.
Gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Jadi kamu ukur pakai penggaris 5 cm. Kamu kan tahu kan persegi kan, persegi 4 itu. Kemudian gunting gambarmu tadi dengan roti. Kemudian ceplak lagi bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Setelah kamu gunting karton tadi, kamu gambar lagi di buku tulismu. Tentukan titik pusatnya. Kalau buat titiknya dulu, tempat di pinggirnya itu. Satu aja titiknya. Nanti kalau kita putar, titiknya pindah kemana? Putar lagi, kemana pindahnya? Putar lagi, itu menandakan berputarnya. Apabila kita putar, cara menapakan itu persegi itu mempunyai simetri putar atau tidak, dia tidak tahu berapa simetri putar persegi itu. Bisa kita tentukan dari banyaknya kita memutar yang sesuai dengan gambar tadi, sesuai dengan bingkai gambar yang harus penuh, itu baru kita hitung itu mempunyai simetri putar. Kemudian cobalah memutar karton persegimu arah jarum jam. Arah jarum jam ya anak ibu, kemana arah jarum jam? Berarti ke situ kita putar contohnya ini. Apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Cobalah putar bagian sampai menempati posisi semula. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya? Apabila diputar satu kali putaran penuh. Jadi kita putar, kemudian dia akan memutar sini, putar ini. Jadi ini satu kali, kemudian ini putar lagi, letaknya pasti sudah berbeda ya, 2 kali. Ini kemudian 3 kali, ini 4 kali, ya kemudian kembali dengan semula ya. Berarti persegi itu mempunyai simetri putarnya ada 4. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Ya. Kemudian putaran kurang dari satu putaran, dia memiliki titik pusat. Ya, kemudian harus memenuhi bingkainya ya, atau menutupi pola yang kita buat itu baru disebut dengan mempunyai simetri putar. Buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Cobalah juga dengan sembarang bangun datar. Lakukan langkah-langkahnya seperti pada halaman sebelumnya. Catatlah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Ini ada persegi panjang. Ini maksud ibu yang titik ibu kasih titik itu ya nak ibu. Kalau kita ini putar ke sini ya nak ibu, arah jarum jam putar ke sini, jadi dia tidak menutupi bingkainya. Kemudian ini sudah satu kali kita putar lagi, kemudian jadi ini pindah ke sini, berarti dia memenuhi bingkainya, itu disebut dengan mempunyai simetri putar. Jadi simetri putar persegi panjang ini ada 2 ya nak ibu. Kemudian persegi ini juga kalau kita putar, kemudian memenuhi posisi bingkainya penuh, itu baru satu putaran. Kita putar lagi, penuh lagi sesuai dengan bentuk gambarnya, putar lagi, ada 4 kali itu ya anak ibu. Jadi simetri putar persegi itu ada 4. Ini ada gambar bangun datar anak-anak ibu. Jadi bangun datar ini memiliki simetri putar atau banyak simetri putarnya, ada berapa ya. Ini contoh persegi panjang seperti yang ibu jelaskan tadi. Persegi panjang itu memiliki simetri putarnya, dia memiliki simetri putar, kemudian banyak simetri putarnya ada 2. Kemudian segitiga sembarang tidak memiliki simetri putar. Kemudian layang-layang juga tidak memiliki simetri putar. Jajar genjang yang memiliki simetri putar, banyaknya ada 2. Kemudian trapesium tidak memiliki simetri putar. Edo sangat senang karena tahu asal pakaian. Edo ingin belajar tentang pakaian profesi. Tahukah anak ibu apa itu profesi? Profesi itu adalah pekerjaan.
Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktek. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Ya anak-anak ibu, jadi pakaian profesi itu digunakan saat kita bekerja atau bertugas ya anak-anak ibu. Jadi kalau dokter sedang berpraktek, dia menggunakan pakaian profesinya, pakaian dokternya, pakaian putih. Kemudian polisi juga seperti itu, apalagi dia sedang bertugas menjaga ketertiban jalan lalu lintas, kemudian dia menggunakan pakaian polisi. Kemudian siapa lagi? Pengacara, kalau dia sedang menyidang orang, sedang berada di dalam tempat sidang, dia juga menggunakan pakaian pengacara. Kemudian siapa lagi? Kalau lagi bertugas dia berpakaian profesi. Apa saja yang diceritakan teks tadi? Edo dan teman-teman belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi banyak jenisnya. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan banyak orang. Banyak orang yang senang mengenakan pakaian profesi. Apakah orang zaman dahulu menggunakan pakaian profesi saat bekerja? Mengapa? Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini, karena pada zaman dahulu belum ditemukan teknologi produksi sandang. Pakaian profesi apa yang sangat ingin kamu kenakan? Mengapa? Ya, saya ingin mengenakan pakaian profesi polisi karena saya ingin ikut menjaga ketertiban masyarakat. Apa kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi? Jadi kelebihan dan kekurangannya ada anak-anak ibu. Kelebihannya, pakaian profesi adalah dapat menunjukkan identitas atau jenis profesi orang-orang yang mengenakan pakaian tersebut. Sedangkan kekurangannya apa? Kekurangannya adalah membeda-bedakan orang berdasarkan profesinya. Jadi di saat memakai pakaian profesi itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kelebihannya biar kita tahu, oh pekerjaannya ini sesuai dengan apa yang kita lihat pakaiannya. Tapi kalau seandainya kekurangannya itu seakan-akan membedakan orang berdasarkan pekerjaannya atau profesinya. Amati kembali teks pakaian profesi. Berceritalah kepada temanmu tentang pakaian profesi. Berceritalah secara bergantian. Jadi kalau di sekolah ada ibu suruh ke depan kelas mencerita di depan ya, yang lain mendengarkan, kemudian kalian bergantian seperti yang kita lakukan sebelumnya kita kena COVID ini ya anak-anak ibu. Lalu kita berdiskusi, bercerita ke depan. Itu yang kita lakukan kalau kita belajar tatap muka. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian profesi biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pakaian profesi banyak jenisnya, diantaranya adalah pakaian dokter, tentara, polisi, pilot, pengacara, dan masih banyak lainnya. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter, Pak polisi, dan ibu pengacara mengenakan pakaian profesi saat bertugas saja. Banyak orang senang menggunakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Pakaian profesi dapat digunakan untuk membedakan jenis profesi dan menjadi kebanggaan pemakainya. Ya, kalau anak-anak ibu nanti mau jadi dokter, nanti dia berpakaian dokter, ya bangga kan? Kalau dia anak-anak ibu bercita-cita jadi polisi, ya dia memakai pakaian profesinya pakaian polisi. Ya tentu aja bangga ya anak-anak ibu memakainya karena sesuai dengan tugasnya masing-masing. Edo dan teman-teman sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter, Dayu ingin menjadi pilot, Lani ingin menjadi perawat, Edo ingin menjadi polisi, Siti ingin menjadi perancang busana.
Beni ingin menjadi penyiar televisi. Ya, bagus sekali cita-citanya anak-anak ibu ya. Karena dia sudah punya cita-cita, dia sekarang mencoba mau pakai pakaian profesi. Kayak tadi anak ibu, Udin ingin menjadi dokter, kemudian dia berpakaian dokter. Kemudian Dayu ingin menjadi pilot, dia berpakaian pilot. Kemudian Lani ingin menjadi perawat, dia berpakaian perawat. Edo ingin menjadi polisi, dia berpakaian polisi. Siti ingin menjadi perancang busana. Kemudian Beni ingin menjadi penyiar televisi. Jadi di sini bagus-bagus cita-cita teman-teman Siti ini. Tapi bagaimana cara untuk mencapai cita-cita itu? Kayak Udin, dia mau jadi dokter, bagaimana cara untuk mendapatkannya? Harus belajar yang tekun dan baru berusaha. Anak-anak ibu juga harus punya cita-cita. Dulu udah pernah dituliskan cita-citanya ya. Untuk mendapatkannya, untuk menggapai cita-cita itu harus belajar yang rajin, yang tekun, kemudian dan berusaha. Siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Ya, yang ibu sebutkan tadi seperti siapa? Udin, Dayu, Lani, Beni, Siti, dan Edo. Jadi dia nanti kalau udah besar cita-citanya si Udin jadi dokter, sekarang dia coba dulu bagaimana rasanya mengenakan pakaian dokter. Ya, dia sangat bangga ya, baru mau mengenakan aja dia sekarang udah bangga. Apalagi nanti kalau sudah tercapai cita-citanya, misalnya Udin jadi dokter, tercapai cita-citanya jadi dokter, dia di saat bertugas dia harus mengenakan pakaian profesinya sebagai dokter. Sangat membanggakan dia nanti anak-anak ibu. Dengan cara bagaimana untuk menggapainya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus? Jelaskan. Tidak semua jenis pekerjaan memiliki pakaian profesi. Misalnya apa anak-anak ibu? Misalnya nelayan tidak memiliki pakaian profesi. Apalagi petani juga tidak memiliki pakaian profesi. Berarti tidak semua pekerjaan memiliki pakaian profesi. Bagaimana sikapmu jika memiliki teman-teman yang berbeda cita-cita? Denganmu jelaskan. Jika ada teman yang berbeda cita-cita, kita harus menghargai pilihan cita-citanya tersebut. Iya, itu harus menghargai perbedaan ya anak-anak ibu. Yang selalu kita belajar yaitu keberagaman perbedaan yang harus kita hargai. Misalnya Udin ingin menjadi dokter, ya tidak boleh kita ketawain atau tidak boleh kita ejek. Itu harusnya kita beri semangat dia supaya dia bisa jadi dokter nanti. Apapun cita-cita kamu, jadi cita-cita temanmu walaupun berbeda dengan kamu harus kamu hargai. Edo dan teman-teman mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah. Mereka berbeda tetapi tetap rukun. Ya, gitu anak-anak ibu, walaupun berbeda cita-citanya dia tetap rukun. Tidak mereka karena perbedaan itu dia tidak menjadi pecah belah, tidak berpecah. Maksud ibu itu mungkin bertengkar atau tidak harus kita menghargai supaya kita tetap rukun. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Tanyakanlah teman-temanmu apa cita-citanya. Tanyakan kepada teman laki-laki dan perempuan. Tuliskan hasil temuanmu pada bagian berikut. Jadi diskusi lagi nih anak-anak ibu ya. Kalau di rumah mungkin kamu belajar bersama teman, boleh kamu diskusikan dengan teman. Kamu tanyakan kepada teman laki-lakimu dan teman perempuan apa cita-citanya, kemudian kamu tuliskan. Ini supaya tetap bersatu dalam perbedaan ya, walaupun berbeda tetap bersatu dan rukun ya. Di sini sudah dapat yang kita tuliskan cita-cita teman laki-laki dan cita-cita teman perempuan. Ibu contohkan, misalnya cita-cita teman laki-lakinya sebagai dokter, polisi, tentara, pilot, masinis. Kemudian cita-cita teman perempuannya
perancang busana, penyiar televisi, perawat, dan dokter. Kemudian persamaan dari teman laki-laki dan perempuan ini apa? Siswa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki cita-cita. Iya, itu persamaannya anak-anak ibu ya. Walaupun dia laki-laki, perempuan, dia sama-sama mempunyai cita-cita. Kemudian perbedaannya apa? Mereka dapat memiliki cita-cita yang berbeda sesuai keinginannya. Iya. Tadi aja udah ada ibu contohkan. Udin jadi dokter, Lani jadi apa tadi? Jadi perawat, Siti jadi perancang busana. Kemudian si Dayu jadi apa tadi? Mau jadi pilot, jadi polisi, tadi kan semuanya kan berbeda itu. Tapi harus kita hargai. Kemudian perbuatan yang harus dihindari walaupun berbeda kan, yang harus kita hindari yang pertama menganggap cita-cita sendiri lebih baik dari teman yang lainnya. Tidak boleh ya anak-anak ibu. Biarlah temanmu cita-cita mau jadi dokter, mau jadi presiden, mau jadi tentara, jadi polisi, ya enggak boleh kita anggap itu tidak bagus dari cita-cita kita. Semua cita-cita itu bagus ya anak-anak ibu. Cuman aja bedanya nanti bagaimanakah kalian untuk mendapatkannya, atau berhasilkah kalian menggapai cita-cita itu. Kalau yang malas ya sulit untuk mencapainya, tapi harus dengan gigi, belajar yang sungguh-sungguh, tekun, kemudian berusaha juga ya. Kemudian mengejek cita-cita teman yang lain tidak boleh ya anak-anak ibu. Apa cita-cita itu, kata orang, cita-cita lah kamu setinggi bintang di langit. Nggak boleh kita ejek. Oh dia mau cita-cita jadi presiden, nggak boleh kita ejek. Mana tahu nanti yang kamu ejek itu malah dia yang tercapai cita-citanya. Kemudian prasangka buruk dengan cita-cita teman itu juga tidak boleh ya anak-anak ibu. Jadi biarpun berbeda cita-cita kita menurut keinginan kita masing-masing, harus kita hargai. Kemudian perbuatan yang harus dilakukan. Kalau berbeda cita-citanya, yang harus kamu lakukan apa? Menghargai cita-cita teman, ya. Memberi semangat kepada teman agar cita-citanya tercapai. Kemudian mendoakan teman-temannya. Iya. Kalau teman yang punya cita-cita mau jadi dokter, kita beri semangat. Kemudian kita doakan semoga kamu besoknya udah besar tercapai cita-cita kamu jadi dokter ya. Seperti itu ya anak-anak ibu. Kamu sudah menuliskan perbuatan yang harus dihindari dalam keberagaman. Ceritakanlah maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis. Apa akibat jika perbuatan itu tidak kamu lakukan? Apa akibat jika perbuatan itu kamu lakukan? Oh ya, di sini jika kamu tidak lakukan perbuatan itu apa yang terjadi? Kemudian kalau kamu lakukan apa juga manfaatnya ya. Kita harus mendoakan teman agar cita-citanya mereka pilih dapat tercapai. Untuk mencapai cita-cita tersebut tentunya perlu belajar dengan tekun dan selalu berusaha. Ya seperti ibu jelaskan tadi, supaya tercapai cita-citanya kamu harus belajar dengan tekun. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu harus rajin. Jangan cita-citanya tinggi tapi malas belajar, kemudian tidak ada berusaha, pasti itu cita-citanya sulit untuk tercapai. Demikianlah anak-anak ibu pembahasan materi tema 7 subtema 2 pembelajaran ke-5 dan 6 yang udah ibu jelaskan panjang lebar. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan ibu titip pesan lagi, perbanyaklah membaca supaya wawasanmu luas. Jangan malas membaca, supaya apa yang kamu cita-citakan tercapai. Dengan belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang tekun, apa yang kamu cita-citakan mudah-mudahan tercapai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.